Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, kita lanjutkan masih materi kita pada bab 1 tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan. Kemarin yang baru selesai adalah dinamika rotasi dan titik berat. Kita lanjut dengan kesetimbangan. Yang mana kesetimbangan di sini dapat kita bedakan atas dua. Yang pertama, kesetimbangan partikel. Yang kedua, kesetimbangan benda tegar. Nah, ini akan Ibu jelaskan satu-satu. Di sini tidak ada rumus untuk menjawab soal kesetimbangan. Rumusnya berubah gambar akan berubah rumus. Rumusnya yang mana? Rumusnya yang udah kalian pelajari di kelas 10 dan kelas 11. Gabung, tergantung gambar seperti apa gambar bendanya yang digambar untuk mengukur kesetimbangannya. Untuk apa kita mempelajari konsep kesetimbangan? Ya, ini belajar kesetimbangan ini adalah fisika teknik. Ya, sama dengan titik berat. Sekarang, Ibu akan jelaskan dengan kesetimbangan partikel yang pertama. Yang pertama ya, kesetimbangan partikel. Untuk kesetimbangan partikel, ada memiliki 3 syarat. Sigma Fx harus sama dengan 0, sigma Fy harus sama dengan 0, dan sigma F harus sama dengan 0. Bukan berarti ketemu kalian soal kesetimbangan partikel ketiga-tiganya dipakai, enggak. Tergantung gambarnya, bisa sigma Fx aja, bisa sigma Fy aja, bisa sigma F saja, atau dua diantaranya. Jadi Ibu tekankan tidak harus ketiga-tiganya sekali bekerja. Bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Nah, contoh, Ibu mau melihat ini contoh ya. Contoh, Ibu mau memasang sebuah gantungan bunga di depan rumah. Nah, di sini Ibu letakkan, tentu ibu gantung pakai tali. Posisinya seperti ini. Di sini Ibu taruh sudutnya 53 derajat. Di sini Ibu taruh sudutnya 37 derajat. Kita mau gantung nih di sini beban. Nah, beban berarti kan kalau beban berarti ke bawah yang bekerja gaya berat atau W. W itu sama dengan M kali G. Taruhlah di sini masanya itu 10 kg. Kalau masanya 10 kg, maka beratnya 100 Newton. Maka W-nya gaya beratnya sama dengan 100 Newton. Bagaimana menyelesaikan persoalan kesetimbangan partikel seperti ini? Apakah dipakai ketiga-tiganya atau dua aja? Kalau ketemu soal seperti ini, kalian bikin dulu untuk penyelesaian yang pertamanya adalah koordinat kartesius. Yang namanya koordinat kartesius seperti ini kan. Ini adalah sumbu X positif, di sini sumbu X negatif, sumbu Y positif, sumbu Y negatif. Berarti kita pindah. Ini adalah tali untuk menggantung. Berarti di sini T, tali 1, di sini tali 2. Sudutnya kan berbeda ini. Yang 153, 137. Apakah besar nilai T1 dengan T2-nya agar pot bunga ini seimbang atau setimbang? Tentu tidak. Kapan ada kemungkinan nggak sama T1 dengan yang kedua? Ada. Kapan? Jika besar sudutnya ini sama besar. Sekarang kita pindahkan gambarnya seperti ini. Di sini T1, di sini T2. Sudutnya berarti di sini berapa? 53. Di sini adalah 37. Kenapa sudutnya jadi pindah ke bawah? Karena besar sudut yang berseberangan. Posisi 53 di sini kan. Yang berseberangan dengan dia ini. Berarti kita pindah ke sini. Nah, kalau udah seperti ini kan udah bisa dijawab dengan konsep vektor. Yang mana yang berlaku di sini? Yang berlaku di sini adalah sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Kenapa? Karena T1, T2 terurai terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk menyelesaikan persoalan kesetimbangan partikel ini bisa dua cara. Cara satu yaitu dengan konsep fisikanya. Konsep fisikanya kita jawab, berarti kita pakai ini dulu. Sigma Fx sama dengan 0. Artinya apa? Jumlahkan seluruh gaya yang bekerja pada sumbu X. Gaya yang bekerja pada sumbu X, T1 di sumbu X kan. T1 ada di sumbu X ke kanan, berarti positif T1. Terus
sudutnya yang dipakai adalah 53. 53 itu diapit oleh sumbu apa? Diapit oleh sumbu X. Yang mengapit sudut itu selalu cos. Berarti T1 cos 53 derajat. Sekarang T2 juga terurai terhadap sumbu X. Arahnya ke kiri, berarti negatif, X negatif. Berarti dikurang T2, sudutnya cos apa sin? Ya juga cos, karena yang mengapit sudut 37 adalah sumbu X. Karena kita pakai X di sini, maka di sini cos 37 derajat sama dengan 0. Di sini kita pindah ruaskan aja T2. T1 cos 53 derajat sama dengan T2 cos 37 derajat. Maka T1 sama dengan T2 cos 37 per cos 53 derajat sama dengan T2 cos 37 0,8 cos 53 0,6. Maka T1 sama dengan, ini sama-sama kita kali 10 aja, ini 8, berarti ini sama dengan 4 per 3 T2. Betul nggak ini matematikanya? Nah, udah dapat seperti ini, kalian pakai lagi. Ini udah selesai sumbu X. Sekarang masuk ke syarat yang kedua, sigma Fy. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, sumbu Y T1 di sumbu Y positif, T2 juga di sumbu Y positif. W, di sini W ya. W sumbu Y negatif. Berarti positif T1 sin 53. Kenapa sin? Karena X-nya tadi udah cos. Kalau X-nya udah cos, Y-nya pasti sin. Tambah T2 sin 37 kurang W sama dengan 0. Berarti T1 sin 53 tambah T2 sin 37 sama dengan W. Ini kita pindah ruaskan. Sin 53 itu berapa? 0,8 kan? Dikali T1 tambah sin 37 0,6 T2 sama dengan W nilainya 100. Berarti sama dengan 100. Nah, ini nggak bisa dijumlahkan karena berbeda variabel. Agar bisa dijumlahkan, variabel harus sama. Artinya apa? Kalian harus substitusikan yang kita dapat di sumbu X tadi ke sini. T1-nya kalian ubah. Berarti di sini 0,8 dikali, masukkan nilai T1-nya. 4 per 3 T2 tambah 0,6 T2 sama dengan 100. Ini berapa ini? 3,2 per 3 T2 tambah 0,6 T2 sama dengan 100. Ini dijumlahkan, sama-sama samakan penyebutnya dulu. Sama-sama 3. Berarti di sini 3,2 T2 ditambah 1,8 T2 sama dengan 100. 3,2 tambah 1,8 5,0 T2 per 3 sama dengan 100. Ini koma ya. Berarti kali silang ke sini. 5T2 sama dengan 100. Maka T2 sama dengan 5 per 3 di sini tadi ya, sama dengan 100. Maka 5T2 sama dengan 300. T2 sama dengan 30 dibagi 5 berarti 60 Newton. Berarti T2-nya adalah 60 Newton. Kalau udah dapat T2-nya 60 Newton, maka T1-nya masukkan ke sini. 4 per 3 dikali berapa ini? 60 T2-nya. Sama dengan, ini coret, ini 20, berarti 80 Newton. Nah, udah dapat. Jadi agar benda ini, pot bunga ini setimbang, dalam keadaan setimbang, artinya apa? Tali 2 harus dengan tegangan 60 Newton, tali 1 harus tegangan 80 Newton. Sudutnya mana yang besar? Sudutnya besar T1, maka tegangannya juga harus lebih besar. Oke, itu untuk pembahasannya secara konsep fisika. Sekarang Ibu lanjutkan dengan konsep
matematikanya yang kedua. Kita lanjutkan. Kalau tadi cara satu itu secara konsep fisika, kita menggunakan konsep vektor. Sekarang cara dua konsep matematika yang kita kenal dengan aturan sinus. Gambar kita kan seperti ini tadi ya. Sekarang kita pakai konsep matematika atau aturan sinusnya. Sini sudutnya 53. Berarti kalau di sini 53, di sini berapa nih? 37 ya. Karena kan jumlahnya harus 90. Di sini 37, berarti di sini adalah 53 derajat. Di sini karena siku-siku, berarti di sini 90 derajat. Di sini 90 derajat. Kalau pakai ini kalian harus bisa membagi-bagi sudutnya. Nah, aturan sinus yang dimaksud dengan aturan sinus itu adalah aturan sinus. Jadi setiap soal itu ada yang mudah mengerjakannya dengan aturan sinus, ada yang mudah mengerjakannya dengan konsep fisikanya. Oke, aturan sinus, cuma kalau soal itu dengan konsep fisika semua soal bisa diselesaikan. Tidak semua soal bisa diselesaikan dengan aturan sinus. Sekarang dengan aturan sinus caranya adalah ada berapa gaya? 1, 2, 3. Berarti T1 per sin alfa 1 sama dengan T2 per sin alfa 2 sama dengan W per sin alfa W. Artinya apa? T1. Sekarang sebelum Ibu menjawab pakai rumus ini harus cari dulu. Alfa 1-nya adalah alfa 1 itu artinya alfa 1 sudut untuk T1. Sudut untuk T1 terletak antara T2 dan W. Ingat itu. Sudut untuk T1 terletak antara T2 dan W. T2 dan W berapa? Antara T2 dengan W adalah 37 tambah 90. Berarti 127 derajat. Alfa 2 berarti sudut untuk T2. Sudut untuk T2 terletak di antara T1 dan W. Terletak antara T1 dan W, berarti 90 tambah 53. Berarti 143 derajat. Sudut untuk W terletak antara T1 dan T2. Berarti 53 tambah 37. Berarti alfa W sama dengan 90 derajat. Bu, sudut istimewanya ini 127 itu berapa? 143 itu berapa? Ini kan bukan sudut istimewa. Luruskan aja ke 180. Nah, 127 tambah berapa? Dia 180. Berarti ini 53 kan? Ini 143 tambah berapa? Dia agak 180, berarti ini 37 derajat. Nah, kalian mulai jawab. Bu, apakah langsung ketiga-tiganya bisa digunakan? Enggak, dua aja. Kalian harus tahu, W itu kan ada angkanya. Untuk menghitung T1, ya udah ambil pasangannya W. Berarti Ibu ambil T1 per sin alfa 1 sama dengan W per sin alfa W. T1 alfa 1 untuk sudut 1 berapa? Alfa 1 berapa? 53 kan? Per sin 53 derajat sama dengan W-nya nilainya 100. Per sin berapa sudut untuk W? 90. Sin 90. Berarti T1 per sin 53 adalah 0,8 sama dengan 100. Sin 90 itu 1, berarti T1 sama dengan 0,8 dikali 100, berarti 80 Newton. Sama kan dengan yang tadi, ini T1-nya 80 Newton. Sekarang untuk T2, udah kalian ambil lagi. Boleh pasangkan T2 itu dengan T1, boleh dengan W, terserah. Hasilnya sama. Ibu pasangkan misalnya dengan W lagi. T2 per sin alfa 2 sama dengan W per sin alfa W. Kita mau cari T2-nya. Berapa sudut alfa 2? 37. Berarti di sini sin 37 derajat sama dengan 100 per sin 90 derajat. Berarti di sini T2 sin 37 0,6 sama dengan 100 sin 90 1, maka T2 sama dengan 60 Newton. Nah, itu penyelesaian kesetimbangan partikel secara konsep matematika atau memakai aturan sinus, dan secara konsep fisika memakai aturan vektor. Sekarang Ibu akan lanjutkan dengan
mudah-mudahan ini bisa kalian pahami. Ibu akan lanjutkan dengan konsep kesetimbangan benda tegar. Kita lanjut yang kedua, kesetimbangan benda tegar sama dengan kesetimbangan partikel. Syarat kesetimbangan benda tegar adalah sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, tambah satu lagi sigma torsi sama dengan 0. Apa yang dikatakan dengan benda tegar udah di materi sebelumnya udah Ibu jelaskan, yaitu benda yang tidak akan berubah bentuknya jika dikerjakan gaya padanya. Contoh, sama dengan kayak tadi, rumusnya nggak ada, tapi soal bisa diselesaikan sesuai dengan gambar. Contoh nih, Ibu punya meja. Oke, anggaplah massa meja ini, massa meja 100 kg. Nih ya. Terus panjang meja 6 meter misalnya. Yang namanya meja tentu ada kaki di sini. Nah, terus karena meja memiliki massa, tentu ada berat meja ini yang mendorongnya arah ke bawah. Oke. Berarti di sini arah ke bawah. Oke. Terus ini kaki meja. Kaki meja. Menurut kalian nih kaki meja ini mendorong meja ke atas atau ke bawah? Kalau ke bawah tentu mejanya akan jatuh. Ini berarti arah gayanya ke atas. Anggaplah di sini F1, di sini F2. Oke. Pada salah satu ujung meja ini Bu letakkan beban. Misalnya di sini nih. Massa beban misalnya 20 kg. Oke ya. Beban ini tentu juga memiliki berat ke bawah. Berarti ada berat beban juga. Berarti ini berat meja, gaya berat meja, ini gaya berat beban. Oke. Beban, ini F2, ini F1. Gaya kaki meja, gaya dorong ke atas yang disebabkan oleh kaki meja. Ada berapa gaya yang bekerja? Ada 4 gaya. Panjang meja keseluruhannya adalah 6 meter. Berarti kalau berat meja yang namanya gaya berat meja itu pasti tepat di tengah-tengahnya. Berarti ini ke sini adalah 3 meter. Ini ke sini juga 3 meter. Taruhlah beban terletak pada jarak 1,5. Ini 1,5, ini ke sini juga 1,5. Yang ditanya nanti adalah kalau berat beban udah jelas nih, 20 dikali 10 berarti 200. Kalau berat meja berarti 100 dikali 10 berarti 1000 Newton. Yang nggak diketahui itu adalah F1, F2. Pertanyaannya adalah berapa gaya yang bekerja pada kedua kaki meja ini agar meja ini tidak jatuh atau dia dalam keadaan seimbang, atau agar bisa dia menahan beban yang ada di atasnya. Jawab. Di antara yang 3 ini yang mana yang harus kalian gunakan? Perhatikan gayanya adanya pada sumbu Y, tidak ada pada sumbu X. Berarti yang kalian pakai yang pertama adalah sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Oke, sigma Fy sama dengan 0. Ada berapa gaya yang bekerja pada sumbu Y? 1, 2, 3, 4. Oke. Gaya yang bekerja pada sumbu Y, F1 arahnya ke atas. Berarti positif F1, W meja ke bawah kurang berat meja, W beban arahnya juga ke bawah kurang W beban, F2 arahnya ke atas lagi tambah F2 sama dengan 0. Sekarang positif F1, berat meja berapa? Massa meja tadi kan 100, berat meja berarti 1000, kurang 1000, dikurang beban massanya 20 kg, maka berat beban adalah 200, tambah F2 sama dengan 0. Berarti di sini F1 berarti dikurang 1200 tambah F2 sama dengan 0. F1 tambah F2 nilainya harus 1200 Newton. Ya. F1 tambah F2 nilainya harus 1200 Newton. Baru kita pakai konsep ini. Sigma torsi sama dengan 0. Nah, balik lagi ke momen gaya yang udah kalian belajar kemarin. Ini ada berapa titik nih?
titik A, titik B, titik C, titik D. Kalian terserah mau ambil torsi yang mana. Kalian mau bekerja di torsi yang mana. Ibu mau ambilnya harus kalian kerja di yang nggak ada angka ya, di F1 kalau nggak F2. Kalau ini kan ada nilainya, rugi kalian. Jadi ibu kerja di titik A aja. Torsi di A sama dengan 0. Kalau torsi di A sama dengan 0 berarti tinggal torsi B tambah torsi C tambah torsi D. Ini C berarti ini D ya. Tambah torsi D. Ibu kerjanya di A. Nah, torsi A ini porosnya di sini nih. Sekarang kita torsi di A sama dengan 0. Artinya apa? Poros di A. Kalau porosnya di A, berarti kalau porosnya di A ini mutarnya searah jarum jam, yang B mutarnya searah jarum jam atau berlawanan? Searah kan? Kalau searah berarti positif. Positif. Yang bekerja kan berat meja berapa? 1000. Lengannya jarak dari meja ke A 3, berarti kali 3. Torsi C juga mutarnya searah jarum jam, tambah berapa berat beban di C? 200 Newton. Lengannya berapa dari C ke A? 1,5 tambah 3, berarti dikali 4,5. Terus F2, arah gayanya ke atas, berarti mutarnya berlawanan jarum jam, dikurang F2. Berapa lengannya? 1,5 tambah 1,5 tambah 3, berarti kali 6, sama dengan 0. Ini berarti 3000 ditambah 4,5 dikali 200. Berapa tuh? 900. Sama dengan ini Ibu langsung pindah ruas ya. 6F2. Pindah ruas kan nih kurang nih, jadi positif. Ini jadi berapa? 3900 sama dengan 6F2. F2 sama dengan 3900 dibagi 6. Berapa 3900 dibagi 6? Kau udah dapat nih F2 nya 3900 dibagi 6. 3900 dibagi 6 dapatnya di sini 650 Newton. Berarti dapat F2 nya adalah 650 Newton. Terus bagaimana cara mencari F1? Untuk mencari F1 nya masukkan lagi ke persamaan yang di atas tadi. F1 tambah F2 sama dengan 1200 Newton. F2 nya kan udah dapat nih 650. F1 tambah 650 Newton sama dengan 1200. Maka F1 sama dengan 1200 dikurang 650. Berarti dapat 550 Newton. Jadi agar meja itu seimbang untuk menampung beban yang beratnya 20 kg dan berat meja itu sendiri 100 kg, maka kakinya harus bekerja gaya di sebelah kanan bekerja gaya 650 Newton, di sebelah kiri bekerja gaya 550 Newton. Nah, itu salah satu contoh soal untuk kesetimbangan benda tegar. Soal kedua untuk benda tegar, gambarnya Ibu bikin seperti ini. Batang AB beratnya 18 Newton, pada ujung batang digantung beban sebesar 30 Newton. Terus ini anggap ini dinding. Terus ini tali menghubungkan ke dinding, yaitu T, itu artinya tali atau tegangan tali. Terus antara tali dengan batang membentuk sudut sebesar alfa. Terus batang AB memiliki panjang 80 cm, berarti 0,8 meter. Terus panjang dari A ke C itu sendiri adalah 60 cm, berarti 0,6 meter. Yang ditanya di sini nanti pasti berapa besar tegangan tali. Oke, caranya kalian urak aja gambarnya dulu atau dibongkar gambarnya. Berarti di sini adalah batang. Terus kalau dia katanya batang memiliki berat, berarti ini bikin dulu di tengah-tengahnya. Nih, ini berat batang. Oke. Terus pada batang ini di titik B, ini titik B ya. Ini titik C.
pada batang ini, pada ujung batang atau di titik B ini kasih beban, berarti berat beban. Bikin lagi ke bawah. Ini W beban. W beban berapa? 30 Newton. Berat batang AB berapa? Atau berat batang, di sini batang ya. Batang adalah 18 Newton. Terus antara ini ada T di sini. T. Berarti T-nya kan membentuk sudut ini sebesar alfa di sini. Harus kalian jabarkan ke atas. Karena seperti ini kan penjabarannya ini. Yang ke sini adalah T cos alfa, yang ke atas adalah T sin alfa. Kenapa T cos alfa? Karena sudutnya terhadap sumbu X. Maka yang ini T sin alfa itu sudut terhadap sumbu Y. Oh, di sini titik A ya, sesuai gambar. Terus baru kita cari ada berapa gaya yang bekerja? 1, 2, 3. Ambil aja porosnya di A. Berarti torsi di A sama dengan 0. Oke, torsi di A sama dengan 0. Berarti gaya yang tinggal adalah, berarti gaya T cos alfa nggak dipakai kan? Berarti nilainya 0 karena dia tidak bisa memotong poros. Kalau ini kan dia memotong poros ini. Tegak lurus dengan poros ini juga tegak lurus dengan poros ini juga tegak lurus dengan poros. Kalau ini sejajar dengan poros, maka dia 0. Ini W batang jika porosnya di A, berarti poros di A ya. W batang mutarnya itu adalah searah jarum jam, berarti positif. W batang dikali L, terus W beban positif juga, tambah W beban dikali lengannya juga. Terus apa lagi? Ini kan gaya yang ini kan T sin alfa, mutarnya berlawanan jarum jam, berarti kurang T sin alfa dikali lengannya juga sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. Berapa nilai berat batang? Berat batang tadi adalah 18. Lengannya berapa itu? Lengan itu adalah jarak dari gaya itu tersebut ke poros. Panjang batang kan 80. Kalau berat batang berarti di tengah-tengah, berarti di sini ke sini ya, berarti 40, berarti 0,4. Tambah berat beban berapa? 30. Lengannya jarak dari berat beban itu ke poros itu sendiri 80 cm atau 0,8 meter. Kurang T sin. Nah, sekarang sudutnya kan kita nggak tahu tuh. Sudutnya kita nggak tahu. Panjang ini kan 80. Panjang ini ke atas 60. Yang namanya sin alfa sama dengan D mi. Depan sudut berapa? 60. Per miringnya, jika di sini 60, di sini 80, miringnya adalah Pitagoras dari 60 dan 80 100. Berarti 100 ya. Ini coret, berarti 6/10. Nilai sin alfanya sama dengan 6/10. Berarti dikali di sini 6/10. Berapa lengannya? Posisinya kan sama di titik B. Ini ke sini juga kan, berarti juga 0,8. Sama dengan 0. 0,4 dikali 1,8. 7,2. Tambah 30 dikali 0,8. 24. Dikurang 0,8 dikali 6. Ya, 0,8 dikali 6. 8 kali 6 48, berarti 4,8 per 10 T sama dengan 0. Jadi 24 ditambah 7,2 31,2. Pindah ruaskan ini, berarti 48/10 dikali T. Kali silangkan ini 312 sama dengan 4,8 T. T sama dengan 312 dibagi 4,8. Nah, ini kali ke sini 312 ya. Ini berarti 4,8. Berarti T sama dengan 312 dibagi 4,8. Dapatnya adalah 65 Newton. Jadi agar sistem ini seimbang, tegangan tali harus diberikan pada gambar di atas adalah 65 Newton. Ibu rasa cukup 2 contoh soal, karena sebanyak apapun ibu contohkan, berbeda gambar
akan berbeda pemahamannya. Jadi di sini betul-betul kalian harus paham konsep untuk kesetimbangan benda tegar dan kesetimbangan partikel. Kalau kesetimbangan partikel tadi adalah sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, sigma f sama dengan 0. Kalau kesetimbangan benda tegar, sigma fy sama dengan 0, sigma fx sama dengan 0, dan sigma torsi sama dengan 0. Ingat catatan dari ibu tadi, tidak harus semua syarat itu berlaku. Seperti contoh soal kesetimbangan benda tegar nomor 2. Di sini kita hanya untuk menghitung T, kita hanya butuh sigma torsi sama dengan 0. Berarti sigma fy dan fx-nya tidak perlu kalian pakai. Ibu rasa cukup, mudah-mudahan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.